있지 난 내게 말해 기분 좋은 밤 넌 원하고 있어 알아 it's okay 이제 시작해 Let's go it's a party go go Down down baby 이름이 없는 girls down down baby 그리고 소리쳐 Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pak David yang cute dan ganteng ini dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 10. Oke, gimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Oke, selamat datang kembali di pertemuan atau pembelajaran PPKN setelah kita libur Natal dan Tahun Baru, dan kalian juga sudah melalui atau melewati ujian akhir semester dan kalian mendapatkan nilai yang baik. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik di semester yang lalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 5. Coba buka buku paket kalian pada halaman 143. Jadi kita akan membahas integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke materi. Check it out. Yuk. Ya, di situ ada Abang Levi Ackerman sama Eren Jaeger. Bagi kalian yang suka nonton anime, kalian pasti tahu anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Ya, imut kali. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, yaitu pengertian integrasi, syarat integrasi, dan faktor pembentuk integrasi. Sedangkan untuk pokok bahasan yang keempat dan yang kelima, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Oke, next. Kita mulai dulu dengan pengertian dari integrasi nasional. Jadi integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatukan, menggabungkan, menyatupadukan menjadi bagian yang utuh. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa, negara. Jadi integrasi nasional merupakan penggabungan atau penyatuan suatu bangsa atau negara menjadi satu bagian yang utuh. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang heterogen, negara yang majemuk, negara yang multikultural. Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya itu majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan tugas kita sebagai warga Indonesia dan generasi muda khususnya itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya integrasi nasional itu terwujud. Ya. Oke, lanjut ke pengertian integrasi menurut para ahli. Jadi di sini ada beberapa ahli atau pakar yang mendefinisikan integrasi nasional. Yang pertama itu adalah Howard Friggins. Jadi integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua ada Myron Weiner. Jadi integrasi
menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Terus selanjutnya ada Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Jadi beliau menjelaskan bahwa integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Vertikal itu maksudnya sesuatu yang diukur secara hierarki atau bertingkat. Kalau horizontal itu sejajar di antar warga masyarakat. Kalau vertikal itu antar berbagai kelas-kelas sosial. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian integrasi nasional menurut C. Sujati Jiwandono. Jadi menurut beliau, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Meskipun penjelasan dari para ahli tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, tapi intinya sama. Jadi mendefinisikan bahwa integrasi nasional itu menyatukan berbagai aspek, berbagai bagian itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Aspek dalam hal ini itu adalah bangsa atau masyarakat. Oke, kita lanjut ke syarat integrasi nasional. Jadi untuk mewujudkan integrasi nasional itu diperlukan adanya syarat atau kondisi tertentu supaya integrasi tersebut bisa terwujud secara maksimal. Jadi di sini syarat integrasi nasional yang pertama itu adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi jika integrasi nasional itu benar-benar terwujud secara maksimal, maka di antara masyarakat kita itu tidak ada istilahnya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang sugih karo sing melarat, antara sing ganteng karo sing elek. bukan canda, bukan, maksudnya itu kelas-kelas sosial ya. Jadi menyangkut dengan kelas-kelas sosial. Jadi jika integrasi nasional itu bisa tertanam dalam diri setiap warga masyarakat Indonesia, jadi mereka itu pasti akan peka terhadap kebutuhan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jika kita punya teman, saudara, kerabat, atau tetangga yang kekurangan, mungkin kekurangan materi atau juga kekurangan yang lain, pokoknya hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, itu kita harus secara sukarela ya dan peka kita membantu mereka yang kekurangan kayak gitu. Oke, yang kedua ada terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi dalam masyarakat itu kan ada nilai-nilai dan norma-norma yang mesti atau harus kita laksanakan bersama atau kita patuhi bersama, mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan lain sebagainya. Itu jika dalam diri pribadi setiap orang itu mereka memahami, terus memiliki komitmen untuk mematuhi atau melaksanakan segala ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku,
itu pasti akan timbul suasana yang damai dalam masyarakat tersebut. Tidak akan ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial kayak gitu, atau kesenjangan budaya mungkin. Ya, seperti itu pokoknya. Oke, yang ketiga adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk dalam melaksanakan apa ya, kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka selalu berpedoman pada norma-norma dan nilai-nilai sosial seperti itu. Jika semua masyarakat mematuhi segala peraturan, norma dan nilai-nilai itu, pasti akan terwujud suatu integrasi sosial. Jadi bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, misal keluarga, sekolah, masyarakat. Jadi jika setiap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip atau norma-norma serta nilai-nilai sosial itu, pasti negara kita itu akan menjadi negara yang solid, kuat, karena integrasi nasional itu sudah terwujud dengan diterapkannya norma-norma dan nilai-nilai sosial itu. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke faktor pembentuk integrasi. Jadi hal-hal apa saja sih yang bisa mendorong terbentuknya integrasi nasional? Jadi di sini ada beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama itu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi masyarakat Indonesia pada zaman dahulu itu kan, kita sebagai bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negara lain. Jadi itu menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Jadi mereka itu sama-sama mempunyai sikap empati lah. Jadi mereka itu sama-sama merasakan penderitaan, sama-sama merasakan nasib serta perjuangan yang sama, karena mereka itu sama-sama dijajah. Jadi dulu itu pola perjuangan para pejuang kita kan masih bersifat kedaerahan. Jadi akhirnya mereka sadar kalau jika mereka mempertahankan cara mereka itu, mereka tidak akan bisa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Jadi akhirnya mereka itu menyatukan kekuatan untuk melawan balik para penjajah. Jadi seperti itu. Oke, untuk faktor yang kedua adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Garuda Pancasila itu kan lambang negara ya. Dan Pancasila itu adalah sebagai ideologi nasional. Dengan adanya ideologi nasional itu, jadi kita itu jadi bisa bersatu tanpa memandang perbedaan yang ada di antara kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan kita. Itu artinya meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu kayak gitu. Meskipun kita berbeda-beda, entah itu berbeda agama, suku, ras, antar golongan, kita tetap satu kesatuan, kita tetap satu tubuh NKRI. Oke, yang ketiga itu adanya tekad serta keinginan yang bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Jadi isinya Sumpah Pemuda itu kan, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kita harus sebagai generasi muda bangsa harus menanamkan inti atau isi dari Sumpah Pemuda itu ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita sebagai generasi muda bangsa. Kita yang tinggal dan lahir di Indonesia, jadi kita harus mengakui bahwa kita itu bangsa Indonesia. Terus kita juga bangsa Indonesia itu harus bersatu sebagai sebuah bangsa yang besar untuk melawan ancaman atau gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dan juga menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi bahasa persatuan itu bahasa Indonesia, itu wajib kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu sebagai bahasa pemersatu. Jika kita bertemu dengan orang atau saudara kita dari suku yang berbeda, lantas kita tidak memahami bahasa mereka, mari kita ajak mereka menggunakan bahasa Indonesia, karena dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa saling mengerti isi hati antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Jadi rasa nasionalisme itu maksudnya kita itu bangga atau cinta akan tanah air kita. Oke, lanjut. Penggunaan bahasa Indonesia, ya tadi sempat saya singgung. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional atau bahasa first language ya, first language, bahasa pertama kita. Karena bahasa Indonesia itu sendiri menyatukan pemikiran kita, menyatukan perbedaan kita. Jika kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, kita akan kesulitan untuk memahami apa yang diucapkan oleh orang lain yang berasal dari suku yang berbeda. Terus yang selanjutnya adalah adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Jadi kita harus memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Terus adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu harus kita jadikan sebagai pedoman hidup ya dalam ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, keluarga, sekolah. Itu kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, faktor selanjutnya adalah adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Jadi maksudnya masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki budaya gotong royong. Jadi jika ada tetangga kita atau saudara kita di lingkungan masyarakat yang melakukan kegiatan gotong royong ya, seperti kerja bakti ataupun ronda malam, kita itu sebagai masyarakat Indonesia itu langsung gercep ya, kayak gerak cepat, gak usah disuruh, langsung turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi itu maknanya gotong royong. Terus solidaritas. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu juga dikenal sebagai bangsa yang solid ya, karena jika ada saudara kita, tetangga kita yang mengalami musibah atau bencana, kita secara sukarela memberikan bantuan, baik itu mau secara material maupun moral. Dan toleransi keagamaan yang kuat. Indonesia ini kan sebagai masyarakat yang majemuk,
negara dengan masyarakat yang majemuk, yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, terutama agama ya. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus memiliki toleransi ya antar umat beragama. Jadi kita harus menjaga solidaritas, toleransi, tenggang rasa antar umat beragama. Jadi kita tidak boleh saling menjelek-jelekan antara umat agama yang satu dengan antara umat beragama yang lain. Untuk menimbulkan untuk menghindari terjadinya perpecahan kayak gitu ya. Karena itu merupakan sesuatu yang rawan ya. Konflik antar agama itu merupakan sesuatu yang sangat rawan yang terjadi di Indonesia pada masa sekarang. Nah, itu tantangan terbesar kita. Tantangan terbesar kita itu nggak cuma berasal dari luar negeri, tapi dari dalam negeri juga, dari dalam tubuh kita sendiri, NKRI. Karena isu-isu keagamaan. Jadi kita harus bisa mengatasi segala macam perbedaan itu dengan cara melakukan atau mewujudkan sikap toleransi ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Ya, tadi sempat saya singgung. Terus adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia itu juga harus membantu negara kita, membantu perekonomian negara kita dengan cara membeli produk dalam negeri. Bagaimana kalau kita membeli produk luar negeri? Ya tidak apa-apa sih, tapi ya harus seimbang, jangan berat sebelah. Kita lebih mementingkan barang luar negeri daripada produk dalam negeri atau produk negeri kita sendiri. Lama-lama produk kita itu nggak laku kalau kita sering beli impor atau sering impor barang kayak gitu. Itu malah mematikan perekonomian negeri kita sendiri. Jadi seperti itu. Ya, ini selanjutnya ada faktor penghambat. Jadi sudah kita bahas, yaitu faktor pembentuk integrasi nasional. Sekarang itu faktor penghambat. Jadi faktor yang menghalangi menghalangi terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama itu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi ya, hal-hal yang bisa memicu terjadinya disintegrasi itu ya karena kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Jadi mereka ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau tidak memahami konsep dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mereka itu menjelek-jelekan suku, agama, ras atau golongan tertentu yang menimbulkan perpecahan. Jadi itu salah satu alasan atau faktor yang bisa menghambat kita untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang kedua adalah kurangnya toleransi antar golongan, yaitu. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Jadi kurangnya kesadaran maksudnya dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ini ancaman itu kan nggak melulu itu cuma masalah militer, tapi juga non militer. Yang dimaksud non militer di sini seperti ancaman ideologi seperti komunis, terus
budaya barat yang lama-lama mengikis budaya kita, seperti apa ya, mode atau gaya berpakaian, terus ada yang namanya budaya free sex kayak gitu, dan lain-lain. Itu bisa mengancam persatuan negara kita. Oke, selanjutnya itu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Jadi ini ya yang ya di zaman atau di era Pak Jokowi ini ya masih ada orang-orang nyinyir kayak gitu ya. Padahal sudah dibangun infrastruktur, tapi mereka masih nyinyir kayak gitu. Kalau kalian lihat di Instagram atau Facebook, atau kalian lihat komen-komen di akun sosial Presiden Jokowi ketika beliau memposting foto mengenai infrastruktur yang sudah dibangun, pasti ada pihak oposisi atau orang-orang yang mendukung pihak oposisi yang memberikan komen-komen yang negatif. Misal, kita nggak makan infrastruktur. Iya. Ya itu, ya gimana ya? Ya itu merupakan kendala kita sebagai masyarakat Indonesia, karena ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Padahal kalau menurut saya sih Presiden Jokowi sudah memberikan yang terbaik ya, infrastruktur, daripada sebelum-sebelumnya itu masih infrastruktur kita masih kurang. Contohnya di bagian barat Indonesia, di Papua itu fasilitas umum, sarana prasarana dan infrastruktur itu dulu masih belum sepenuhnya terrealisasi. Tapi semenjak Presiden Jokowi menjadi presiden, jadi ada perubahan lah sedikit demi sedikit di daerah Papua sana. Seperti itu. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Ya, terima kasih. Selamat belajar demi masa depan yang cerah. Jadi, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, atau mungkin saya mengucapkan kata-kata yang menyinggung beberapa pihak, saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. See you next week. Bye.